tentunya dalam kondisi dan suasana yang menyenangkan, yaitu belajar kimia. Senang nggak belajar kimia? Semoga beneran senang ya. Oke. Untuk memulai aktivitas kita pada belajar kimia hari ini agar lebih berkah dan lebih semangat, mungkin salah satu bisa memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai belajar ini dan semoga keberkahan dari bermanfaat, maka kita berdoa bersama-sama. Baik, ini salah satu. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu ada yang tidak masuk hari ini. Ada. Masuk semua ya? Nah, ini berarti saking semangatnya ya. Semangat karena mau praktek ya. Baik, karena masuk semua, selanjutnya ini untuk kegiatan hari ini. Kegiatan kita atau aktivitas kita adalah praktek ya, praktek tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Agar kita lebih tertarik ya nanti untuk belajar tentang kimia, biar kita lebih biar rasa keingintahuan kita lebih kuat lagi, maka mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, pernahkah kalian melarutkan garam dalam segelas air panas dan segelas air dingin? Pernah atau belum kira-kira? Pernah. Pertanyaannya adalah kira-kira kalau garam yang dilarutkan dalam air panas dan air dingin, kira-kira lebih cepat larut yang mana? Pernah membuktikan? Oke, pernah. Nanti kita buktikan ya. Yang kedua, pernahkah kalian melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk dalam segelas air dingin? Lalu lebih cepat manakah yang larut? Apakah tablet ataupun serbuknya? Sudah pernah membuktikan ini? Oh iya. Kira-kira kalau menurut kalian, kalau belum pernah, kira-kira lebih cepat yang serbuk atau yang tablet? Oke, serbuk. Nanti kita buktikan ya. Nah, yang selanjutnya adalah mari kita lanjut diskusi. Ini untuk mengingat, mereview kembali apa yang sudah kita ajarkan kemarin. Yang pertama adalah tentang pengecekan. 1. Untuk membuat larutan cuka dengan konsentrasi 0,2 m dari 100 mili 0,4, maka berapakah volume air yang harus ditambahkan ke dalam larutan tersebut? Yuk, silakan yang mau maju. Oke, boleh. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Betul, alhamdulillah, salah tidak apa-apa. Karena itulah intinya belajar, ya. Baik, ini jawaban dari Mas Firman. Mili, betul? Oke, betul. Tepuk tangan dong buat Mas Firman. Iya, betul. Yang kedua, nyatakan dengan pendapat kalian, apakah masing-masing perubahan berikut tergolong cepat atau lambat? A. Perkaratan kendaraan bermotor. Cepat atau lambat? Boleh, Hilmi? Cepat atau lambat? Lambat. Betul ya? Betul, oke. Yang B. Pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor. Oke ya Mas? Cepat ya. Kalau lambat nanti kita nunggu sebulan baru nyala ya. Betul, cepat. Bahkan sangat cepat ya. Yang C. Pembakaran bahan bakar roket. Pembakaran bahan bakar Zaki? Cepat, oke, sangat cepat, betul. Yang terakhir, proses pematangan buah. Oh, banyak sekali. Haris ya. Lama, lambat, betul ya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, betul. Jadi dari pertanyaan nomor 2 dapat kita simpulkan bahwa reaksi kimia itu ada yang berlangsung sangat cepat, lambat, atau bahkan sangat lambat. Apa saja nanti faktor-faktor yang mempengaruhi akan kita identifikasi bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah bahwa
Satu, kita dapat memahami prosedur praktikum. Yang kedua, kita dapat melakukan praktikum. Yang ketiga, kita dapat menganalisis hasil praktikum yang nanti akan kalian lakukan. Yang keempat, mempresentasikan hasil praktikum. Jadi nanti saya harapkan kalian juga mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan dalam percobaan pada siang hari ini. Nah, teknik penilaiannya, adapun nanti yang akan kita nilai dari pembelajaran di hari ini adalah pretest, tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah sikap ilmiah praktikum. Apa saja itu? Kerjasamanya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, dan yang ketiga adalah bernalar kritis atau berpikir ilmiahnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tes keterampilan praktikum dan presentasi. Jadi sejauh mana nanti kalian memahami prosedur praktikum dan melakukan praktikum, itu nanti juga akan kita nilai. Dan yang pasti adalah presentasi. Jadi nanti presentasinya kalian juga nanti akan menjadi penilaian kita. Dan yang terakhir adalah post test. Ya, di akhir nanti akan kita berikan 10 soal untuk kalian kerjakan bersama-sama. Nah, alur pembelajarannya kita mulai pembukaan sudah. Yang selanjutnya nanti ada identifikasi masalah. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Lanjut lagi pengumpulan data, yaitu nanti kalian melakukan praktikum. Lanjut analisis data, nanti kalian presentasi dan juga menjawab pertanyaan lewat diskusi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dan kita akhiri dengan penutup. Ya, ada studi kasus di sana. Yang pertama, kasus yang pertama. Jika kita melarutkan garam dalam segelas air panas dan segelas air dingin, tentu saja akan larut dengan waktu yang berbeda. Yang kedua, jika kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan serbuk dalam segelas air yang sama-sama dingin, juga akan larut dengan kecepatan yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita kadang melihat bahwa ibu kita menambahkan barangkali mungkin potongan nanas atau potongan pepaya, ya kan? Atau barangkali mungkin zat-zat yang lain ketika ibu kita akan memasak daging yang biasanya digunakan dalam proses marinasi, ya. Jadi sebelum daging itu dimasak, daging dipotong-potong dulu dan ditambahkan dengan beberapa barangkali mungkin buah atau daun-daun untuk mempercepat proses pematangan. Nah, dari kasus ini silahkan kalian buat rumusan masalah atau barangkali mungkin daftar pertanyaan yang muncul ketika kalian membaca dan memahami teks tersebut. Bisa dipahami ya? Ya, silahkan bisa dituliskan dalam LKPD kalian. Waktunya tidak usah banyak-banyak, sekitar 1-2 menit saja. Silahkan. Sudah ya? Nah, sudah. Oke. Kalian sudah membuat rumusan masalah, 3-4 rumusan masalah. Tadi saya lihat dan sudah bagus-bagus sekali. Nah, yang selanjutnya adalah silakan dibuka di halaman selanjutnya. Kita belajar untuk membuat hipotesis atau dugaan sementara. Jadi dari rumusan masalah yang tadi sudah kalian buat, silahkan tuliskan dugaan sementara. Atau barangkali mungkin menurut kalian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian buat di halaman sebelumnya. Silakan. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. 1-2 menit saja. Silakan. Nah, yang ketiga, mari kita mulai praktikum. Alat dan bahannya sudah ada dalam LKPD-nya kalian. Silahkan dibuka. Jadi praktikum kita hari ini sekali lagi adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
mempresentasikan hasil uji coba kami. Yang pertama yaitu kami melakukan percobaan konsentrasi. Dari hasil itu kami mencatat waktu. Yang pertama dalam kadar tugas 10%, yaitu waktunya 6 menit 27 detik, sedangkan yang 20% yaitu 5 menit 3 detik, dan kadar tugas yang 30% yaitu 43 detik. Dan ukuran balon yang mengembang pada kadar tugas 10% yaitu yang paling kecil, kemudian yang 20% yaitu sedang, dan 30% yaitu yang paling besar. Kemudian kami juga melakukan perubahan lainnya yaitu katalis. Kemudian hasil dari 20 menit kami menunggu yaitu laratan cuka. Pada laratan cuka peneliti tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian pada laratan pemutih peneliti itu mengalami sedikit perubahan yaitu terdapat karat yang sedikit. Kemudian pada campuran cuka dan pemutih peneliti terdapat karat yang sangat banyak dan campuran tersebut berubah warna. Kemudian hasil diskusi kami, apakah cuka dan soda jika dicampurkan akan menghasilkan reaksi kimia? Tentu saja jawabannya yaitu ya, karena reaksi kimia yang terjadi adalah perubahan suhu menjadi dingin dan adanya reaksi gas sehingga membuat balon bergerum. Kemudian apakah kadar laratan cuka berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan agar balon mengembang dan besar balonnya? Ya, sangat berpengaruh karena kadar cuka yang besar mempercepat laju reaksi yang menghasilkan gas sehingga balon cepat mengembung. Kemudian diskusi yang ketiga yaitu apakah peneliti yang dimasukkan ke dalam campuran cuka dan pemutih terjadi reaksi kimia? Ya, yaitu terjadi reaksi kimia yaitu terjadi perubahan warna. Kemudian apakah campuran cuka dan pemutih berpengaruh terhadap terjadinya reaksi pengaratan pada peneliti? Tentu saja jawabannya yaitu ya, sangat berpengaruh karena peneliti mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya gelembung pada peneliti dan karat yang sangat cepat. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aktivitas 1 dan aktivitas 2, yaitu tentang suhu dan luas permukaan bidang situ. Untuk aktivitas pertama yaitu suhu, kami menggunakan larutan cuka 40 ml yang dituangkan ke 2 gelas dan cairan telur 4 gram. Yang 1 gelas kita panaskan dan satunya lagi kita biarkan dingin. Ketika cairan telur itu kita masukkan ke dalam 2 gelas itu dengan suhu yang berbeda, suhu panas diperoleh. Suhu panas itu lebih cepat reaksinya ketimbang suhu dingin, yaitu suhu panas mendapatkan waktu 1 menit 50 detik dan yang dingin itu 5 menit dan 29 detik. Untuk aktivitas kedua yaitu luas permukaan bidang sentuh, kami menggunakan air mineral juga tablet vitamin C 2 buah. Yang satu kita haluskan dan satunya kita biarkan tablet. Ketika kita masukkan vitamin C itu ke dalam 2 gelas secara bersamaan, hasilnya juga sangat berbeda. Yang serbuk lebih cepat larut ketimbang yang tablet karena luas permukaan yang serbuk itu tadi lebih lebar daripada yang tablet. Berdasarkan penelitian kita tadi, kita berdiskusi dan menganalisis data dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah tablet vitamin C yang dilarutkan ke dalam segelas air akan menghasilkan reaksi kimia? Jawabannya ya, karena terdapat gelembung yang dihasilkan dari gas. Gelembung yang dihasilkan dari gas itu merupakan salah satu dari reaksi kimia itu sendiri. Yang nomor 2, apakah luas permukaan tablet vitamin C mempengaruhi laju reaksi larutan vitamin C ke dalam segelas air? Jawabannya adalah iya. Jika medan permukaan lebih besar, maka akan semakin cepat laju reaksi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh suhu terhadap reaksi pelarutan cairan telur ke dalam larutan cuka? Pengaruh suhu terhadap reaksi pelarutan cairan telur yaitu suhu paling
panas lebih cepat melakukan sehingga suhu yang dingin. Yaitu adalah hasil analisis kami sekaligus menutup presentasi kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kalian buka lagi hipotesis yang sudah kalian tulis di awal tadi. Nah, dievaluasi kira-kira hipotesis saya betul atau salah. Ya, sekaligus juga silakan dituliskan kesimpulan apa yang kita peroleh setelah melakukan praktikum di hari ini. Saya rasa 1 atau 2 menit cukup ya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. Yang selanjutnya adalah uji kepahaman. Nah, untuk menguji kepahaman kita setelah melakukan praktek hari ini, saya berikan 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Waktunya nggak usah lama-lama, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit saja. Gitu ya. Saya berikan lembar refleksi. Silahkan berikan tanggapan kalian. Jadi kalian tugasnya adalah ngisi checklist saja. Sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Ya, silahkan beri checklist. Jangan lupa beri nama. Gitu ya. Ini untuk menggambarkan kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran atau praktik. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan yang sudah kita lakukan hari ini? Satu, suhu sangat berpengaruh terhadap pelarutan, betul nggak? Semakin tinggi suhunya, maka proses pelarutan semakin cepat. Karena tadi kita percobaannya pelarutan. Tapi secara umum berarti semakin tinggi suhu, maka laju reaksi kimia akan semakin cepat. Yang kedua, tentang tadi apa? Luas permukaan. Ya, kita tadi sudah percobaan redoxon ya, mencoba percobaan redoxon atau vitamin C. Kira-kira kalau kesimpulan yang nomor 2 apa? Kesimpulan nomor 2. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat. Terbukti ternyata vitamin C yang berbentuk serbuk itu lebih cepat larut. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, konsentrasi. Tadi kita pakainya asam cuka 10%, 20%, 30%. Yang paling besar balonnya yang mana? 30%. Artinya bahwa gas yang dihasilkan itu paling banyak. Dan tadi secara umum saya sudah berkeliling beberapa dari 3 percobaan, 2 itu mencatat bahwa ternyata semakin tinggi konsentrasi waktunya semakin cepat. Tapi tadi ada justru yang semakin tinggi konsentrasi maka waktunya semakin lama. Nah, itu nanti dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, tapi dari situ bisa kita simpulkan semakin tinggi kadar atau konsentrasi suatu zat, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang terakhir, yang nomor 4, dengan adanya penambahan katalis, maka juga reaksi kimia yang berlangsung akan semakin cepat. Ya, dan yang pasti, yang kesimpulan yang tidak boleh selalu kita lupakan adalah bahwasanya dalam setiap belajar kita berharap bahwa ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa, pekan depan kita akan melanjutkan materinya tentang teori
tumbukan. Ada yang sudah membaca atau belum? Oh belum ya, sudah nggak apa. Baik, barangkali itu salah satu silakan memimpin doa untuk ditutup. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.